Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Puspastiani Tias, SPDGR. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang keorganisasian dalam acara MPLS, KA, dan PTA online SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga tahun pelajaran 2021-2022 yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 17 Juli 2021. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Bahwa organisasi itu adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri untuk bekerja bersama dan merealisasikan tujuan organisasi. Jadi Ibu di sini sebagai pembina OSIS SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga mengajak kalian untuk bisa aktif dalam organisasi, entah itu OSIS ataupun ekstrakurikuler pilihan yang ada di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang komponen organisasi. Komponen organisasi itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah struktur, dan yang ketiga adalah sistem. Jadi dalam sebuah organisasi itu ada tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan itu adalah sesuatu yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. Kemudian struktur itu adalah gunanya untuk menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada sistem dalam sebuah organisasi. Sistem itu terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik. Jadi kalau dalam sebuah organisasi, apakah harus ada ketiganya? Iya, harus ada tujuan, harus ada struktur, dan harus ada sistem. Kemudian prinsip-prinsip dalam organisasi, yang pertama tujuan yang jelas. Jadi kalau ada orang yang berkumpul dalam sebuah organisasi harus punya tujuan yang jelas. Yang kedua adalah adanya kesatuan komando. Jadi dalam sebuah organisasi harus ada satu orang nih yang memberikan komando. Yang ketiga harus ada pembagian kerja. Jadi bukan hanya ketua yang bekerja, tapi ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan bidang-bidang yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Karena ketua sudah memilih pengurus-pengurusnya, jadi sudah sepantasnya ketua itu melimpahkan wewenang dan tanggung jawab. Walaupun ketua itu bisa mengerjakan sendiri, tapi karena sudah ada bagiannya sendiri, jadi ketua harus mempercayakan bagian tersebut kepada orang yang sudah dia tunjuk. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dalam manajemen organisasi. Dari dalam sebuah organisasi itu ada manajemen, harus dikontrol dengan baik. Ada 4 manajemennya. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Dalam perencanaan itu harus ada program kerja yang jelas, harus ada anggaran, harus ada tugas, teknik pelaksanaan, dan proposal kegiatan. Jadi nanti kalian setelah bergabung dalam organisasi misalnya akan mengadakan suatu kegiatan, harus ada rencana yang jelas, rapat, membahas program kerja, membahas anggaran yang akan dikeluarkan, dan menyusun proposal kegiatan. Siapa yang menyusun? Nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua adalah organizing atau pengaturan. Pengaturan itu mengenai apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dengan menyusun job description. Jadi ketua harus mendelegasikan, misalnya adalah tentang pembuatan proposal. Siapa yang mengerjakan? Berarti orang atau anak yang lihai atau ahli dalam menyusun proposal kegiatan, menguasai Microsoft Word misalnya. Yang ketiga adalah executing atau pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu harus ada progress report dan laporan pertanggungjawaban. Jadi di awal ada proposal kegiatan dan di akhir kegiatan setelah kegiatan dilaksanakan harus ada laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan ini digunakan untuk mengawasi penggunaan anggaran karena tadi sudah menyusun anggaran dan mengawasi kinerja personal terkait sikap, perilaku, dan konflik. Jadi kalau ada person yang diberikan tanggung jawab tertentu, ternyata sikapnya bagus, berarti dipertahankan. Tapi kalau ada yang perilakunya kurang bagus, bahkan terjadi konflik ketika sedang melaksanakan program kerja, maka diadakan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program kerja selanjutnya.
Selanjutnya, dalam organisasi itu ada manajemen organisasi, karena kita bukan hanya bekerja sendiri, tapi kita juga bekerja dengan orang lain ya. Manajemen organisasi itu ada dua. Yang pertama, manajemen diri, terkait dengan manajemen waktu, menyusun dan mencapai tujuan, mengambil keputusan dan memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif. Manajemen diri, manajemen waktu. Kenapa harus kita punya manajemen waktu? Karena kita atau kalian nantinya sebagai siswa, ketika sudah bergabung dalam organisasi, kalian juga tetap harus belajar di sekolah, tetap harus mengerjakan tugas dan hal-hal lain. Jadi harus punya manajemen waktu yang disiplin. Kemudian harus punya planning untuk bagaimana cara mencapai tujuannya. Kemudian harus bisa mengambil keputusan. Kita harus cepat mengambil keputusan yang dapat memecahkan masalah. Harus ada solusinya nih. Dengan cara berpikir kreatif dan inovatif. Ya, kemudian yang kedua adalah manajemen mengelola orang lain, karena dalam sebuah organisasi banyak nih orangnya. Apa yang dibutuhkan dalam pengelolaan orang lain? Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah memotivasi orang lain. Nah, tentunya kalau kita mau memotivasi orang lain, kita harus memotivasi diri sendiri dulu ya. Kita harus bisa survive dalam organisasi supaya kita bisa memotivasi orang lain supaya tujuan organisasi itu tercapai. Dan yang ketiga adalah komunikasi dan presentasi. Ketika kita dalam organisasi, misalnya kepengen baik. Apakah kita harus mengingatkan dia terus-menerus? Tidak. Kita harus mempresentasikan diri kita supaya baik agar orang lain menilai kita, itu baik. Jadi kita harus melakukan itu juga. Seperti itu ya, Nak. Selanjutnya, yang dibutuhkan dalam organisasi itu ada 8. Yang pertama adalah saling percaya. Karena tadi ada pelimpahan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, saling menjaga komitmen dengan tujuan yang hendak diraih. Yang ketiga, saling menjaga komunikasi. Komunikasinya harus baik nih. Walaupun misalnya di masa pandemi ini ada kegiatan dilaksanakan secara online, tapi komunikasinya harus baik. Yang keempat, saling bersilaturahmi. Jangan saling berburuk sangka, saling membantu walau bukan tugas pokoknya. Jadi misalnya sekretaris, tugasnya menyusun proposal. Ternyata sudah selesai. Ada bagian lain yang membutuhkan bantuan, ya kita bantu supaya ingat tujuan tercapai. Kemudian yang ketujuh, jika ada masalah didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian yang 8, jangan langsung menyimpulkan sesuatu dengan ceroboh dan tergesa-gesa. Kita harus memutuskan solusi, tapi jangan ceroboh dan tergesa-gesa karena hasilnya itu nanti akan tidak baik. Yang selanjutnya, manfaat dalam berorganisasi ada 5. Yang pertama, memperoleh pengetahuan bagaimana mengelola diri sendiri maupun organisasi. Karena tadi ada manajemen diri dan manajemen mengelola orang lain. Yang kedua, selalu terlatih untuk berpikir kreatif dan inovatif. Jadi dalam organisasi itu kan pasti akan timbul masalah-masalah, akan ada pekerjaan-pekerjaan yang berat, juga ada pekerjaan yang ringan. Jadi kita melatih kita untuk bisa berpikir kreatif, beda dari yang lain, inovatif yang benar-benar baru. Dan yang ketiga adalah terlatih dalam menghadapi masalah dan belajar menyelesaikan secara bijaksana. Yang keempat, belajar bekerja dalam suatu tim. Jadi kita dalam organisasi itu tidak boleh egois. Karena kalau misalnya kita kerja sendiri, egois, tujuannya tidak akan tercapai. Dan buat apa kita bergabung dalam organisasi tersebut kalau kita mau bekerja sendiri? Yang kelima adalah belajar menjadi individu yang berjiwa sosial yang tinggi. Selanjutnya, guna organisasi. Yang pertama adalah mampu menyelesaikan masalah dengan ide yang brilian. Yang kedua, bekal penting dalam dunia kerja. Yang ketiga, mempunyai nilai lebih di mata perusahaan. Yang keempat, menjadi pembicara yang baik. Dan yang kelima, terjadi perkembangan pola pikir setiap waktu. Sebagai siswa SMK tentu kita punya tujuan ya. Mungkin ada yang bertujuan untuk kuliah. Nah, kuliah itu kan membutuhkan banyak kemampuan, salah satunya kemampuan berbicara yang baik. Itu bisa dilatih dalam organisasi. Misalnya, kemudian ada yang setelah lulus SMK ini bercita-cita untuk terjun ke dunia kerja. Dalam organisasi, kita belajar untuk terjun ke dunia kerja karena kita bekerja dengan orang lain. Kemudian, pentingnya bergabung dalam sebuah organisasi adalah membuat waktu lebih bermanfaat. Daripada waktu kita cuma buat tidur, main game, main handphone, scrolling Google, tidak bermanfaat, angka baiknya kita bergabung dalam organisasi.
Yang kedua, memperluas jaringan. Yang ketiga, sarana penunjang pencapaian cita-cita. Karena ketika kita bergabung dalam organisasi, tentu organisasi yang kita ikuti itu sesuai dengan passion kita. Makanya kita berarti menunjang supaya passion kita atau bakat kita bisa tercapai dengan bergabung dalam organisasi. Yang keempat, memiliki kekuatan. Misalnya tadi berbicara di depan umum, tadinya malu-malu, kemudian setelah bergabung, jadi mau tidak mau, kita harus punya kemampuan berbicara di depan umum. Kemudian yang kelima, selangkah lebih maju dari yang lain karena dalam organisasi kita dapat belajar menjadi anggota masyarakat. Selanjutnya, tentu tadi ada manfaat, ada guna, ada pentingnya organisasi, tapi tidak semudah itu. Dalam berorganisasi juga ada tantangan. Tantangannya dari ekstern atau dari luar organisasi, dari lingkungan. Kemudian yang kedua dari intern, dari dalam organisasi sendiri biasanya ada anggota yang mulai malas, tidak loyal, itu tantangan dalam berorganisasi. Kemudian yang ketiga adalah tantangan individual atau profesionalitas. Makanya tadi perlu sekali yang namanya pemahaman terhadap manajemen diri tentang individual, kemudian tantangan intern keorganisasian perlu namanya manajemen mengelola orang lain. Kemudian permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam organisasi yang membuat tujuan dalam organisasi itu tidak tercapai. Biasanya itu ibu kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah munculnya kelompok kecil dalam organisasi. Kita tidak boleh dalam organisasi besar ada kelompok-kelompok kecil, karena itu akan merusak pencapaian tujuan dari organisasi. Yang kedua, karena kita tidak tahan banting, ada masalah sedikit, wah pusing, kita keluar organisasi, itu berarti tidak tahan banting, itu namanya kalian akan terseleksi alam. Kemudian yang ketiga, permasalahan pribadi dibawa dalam organisasi itu sama sekali tidak boleh. Misalnya ketika di kelas banyak tugas, kemudian tugasnya tidak dapat dikerjakan, alasannya adalah karena kemarin ada kegiatan di organisasi, itu tidak boleh. Kebalikannya juga, misalnya di organisasi, kenapa kamu sudah punya tugas ini tidak dikerjakan? Karena kemarin ada ulangan, jadi saya harus belajar. Nah, ini perlunya namanya manajemen waktu dalam manajemen diri. Yang keempat adalah passion atau bakat dalam organisasi. Kita harus sadar, kalian semua sudah siswa SMP, jadi sudah tahu bakat kalian di mana. Bakat kalian harus dikembangkan dengan cara masuk dalam organisasi yang sesuai dengan bakat kalian. Itu pesan Ibu. Kemudian susunan pengurus dalam organisasi, Ibu kelompokkannya umum, itu ada 4. Yang pertama ketua. Ketua mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas. Yang kedua, mengkoordinasikan struktur kepengurusannya, menetapkan kebijakan, memimpin rapat, mengevaluasi kegiatan. Nah, nih, memimpin rapat di sini kan ada kemampuan untuk berbicara di muka umum. Itulah tujuan dari organisasi, gunanya, pentingnya dalam organisasi. Yang kedua adalah wakil ketua. Tugasnya adalah membantu ketua dalam pelaksanaan program kerja dan menjaga loyalitas anggota. Nah, ini loyalitas anggota harus dijaga oleh wakil ketua. Intern artinya, ya, ketua mempresentasikan dirinya sebagai ketua dalam organisasi keluar, dan wakil ketua menjaga intern organisasi agar anggota dalam organisasi tetap solid supaya tujuan tercapai. Kemudian yang ketiga, sekretaris. Tadi Ibu bicarakan di depan ada proposal. Sekretaris ini tugasnya mengurus seluruh administrasi organisasi. Tadi yang sudah dijelaskan Ibu di depan, ada proposal, ada program kerja. Itu disusun oleh sekretaris, yang harapannya nantinya anak yang menjabat sebagai sekretaris bisa mampu menguasai Microsoft Word, ya. Kemudian yang keempat adalah bendahara. Tadi di awal juga Ibu sudah jelaskan tentang anggaran, karena terlaksananya suatu kegiatan itu ada anggaran yang dikeluarkan dan harus ada pertanggungjawabannya. Siapa yang mengurus? Yang mengurus adalah bendahara. Makanya harapannya nanti kalian, jika ternyata saya punya kemampuan nih dalam mengoperasikan Microsoft Excel, ayo kalian bisa kembangkan kemampuan kalian dengan kalian memutuskan diri kalian untuk menjabat sebagai bendahara dalam sebuah organisasi. Why not? Nah, tadi Ibu sudah sempat membahas ini. Bagaimana dengan kegiatan akademik? Apa kita harus belajar saja? Tidak. Jawaban dari Ibu tidak.
Caranya bagaimana? Kita harus menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Jangan sampai waktu kalian di SMK terbuang sia-sia dengan tidak melakukan apapun. Ya, bagaimana cara menyeimbangkannya? Yang pertama adalah meluruskan niat. Ketika jam 7 sampai setengah 4, waktunya belajar atau kegiatan akademik, ya luruskan niat kalian untuk belajar. Setelah itu, kalian ada waktu untuk berorganisasi, bersosialisasi dengan orang lain, mengembangkan bakat kalian, mengembangkan kemampuan kalian agar kalian memiliki kekuatan. Yang kedua adalah membuat rancangan hidup. Nah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya jangka pendek, hari ini saya mau apa sih? Kemudian jangka menengah, bulan depan saya mau apa sih? Jangka panjang, setelah lulus SMK saya mau apa sih? Nah, rancangan itu akan menuntun diri kalian untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan hari ini dan ke depannya. Yang ketiga adalah membuat skala prioritas. Yang harus dipertimbangkan adalah resiko, waktu, dan biaya. Mungkin nanti akan ada kegiatan yang berbenturan antara akademik dan organisasi. Itu tidak jarang terjadi. Jadi, apa sih yang harus dipertimbangkan? Yang harus dipertimbangkan adalah 3 hal itu. Resiko, waktu, dan biaya. Jika kalian terpaksanya tidak ikut pelajaran karena ada kegiatan di organisasi, berarti kalian harus mengejar ketertinggalan pelajaran kalian dengan misalnya meminjam catatan teman, kemudian menerima penjelasan dari teman yang sudah paham. Itulah cara-cara supaya kegiatan akademik dan organisasi kalian tetap seimbang. Dan yang keempat adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalian jangan sampai menyesal karena waktu itu tidak akan terulang ya. Yang kelima adalah pandai-pandailah melihat peluang dan kesempatan. Dengan bergabung dalam organisasi, kalian akan menemui banyak orang dengan berbagai sikap, dengan berbagai perilaku, dengan berbagai jabatan. Mungkin misalnya nanti dalam organisasi kalian akan bertemu orang penting. Atau misalnya teman kalian nanti mungkin nantinya akan menjadi bos. Kemudian kalian nanti butuh pekerjaan, kan bisa, oh itu teman saya bos di perusahaan A, saya bisa mendaftar di situ. Ini saya butuh pekerjaan, bisa nggak saya daftar di situ? Nah, itu sekarang dimulainya dengan pandai melihat peluang dan kesempatan dan memperluas jaringan. Teman kalian di SMK ini kan banyak ya, mungkin kalian sudah kenal belum? Coba kalau ada yang belum kenal, silahkan kenalan, karena itu akan memperluas jaringan kalian, itu akan berguna untuk masa depan kalian. Ya, dan terakhir dari Ibu, pesan dari Ibu, jadilah aktivis yang tangguh, yaitu ia yang masih tetap survive dengan segala permasalahan yang menghadang dan mampu menghadapi aturan main. Jangan sampai kita tidak tahan banting dan tidak survive dalam organisasi, karena organisasi akan menunjang nantinya ketika kalian di masa depan misalnya dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah belajarlah dari orang yang sukses, karena sesungguhnya kesuksesan mereka sejatinya terlahir dari pengalaman merasakan asam garam organisasi. Dan yang terakhir, Ibu mengutip dari surat Ali Imran ayat 103, jangan anggap kalau kalian lemah, karena sesungguhnya kalian semua itu penting, lalu Allah mempersatukan hatimu dan dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Carilah saudara, karena saudara itu bukan cuma saudara kandung. Saudara bisa diperoleh dari teman yang mungkin nanti menjadi saudara, atau teman dalam organisasi menjadi saudara. Ya, sekian dari Ibu. Bila ada salah kata Ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.